Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panen. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku, nasihat yang pertama ditujukan kepada orang-orang yang kaya. Ya, dikatakan dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Tuhan katakan kepada orang kaya, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu. Ketika seorang kaya, Tuhan Yesus katakan mau mohon pertolongan Lazarus, Abraham dia menjawab, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Lukas 16 ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudaraku, ini orang kaya yang menikmati, dikatakan oleh Yakobus. Bahkan orang kaya ini setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Tiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ini yang Yakobus katakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi.
Ya. Tapi firman Allah menunjukkan dengan kekayaan yang ada pada kita itu bisa merubah, seperti orang kaya ini masuk dalam hukuman menjadi orang kaya yang kemudian menerima keselamatan. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi di dunia dia kaya, tapi dengan perbuatan baiknya, kaya dalam kebajikan, ia juga nanti menjadi kaya, dikatakan pada waktu hidup yang akan datang. Saudaraku, firman Allah mengatakan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Itu hujan akhir dan hujan awal. Until he received the early and latter rain. Awal dan akhir, hujan akhir. Saudaraku, ini perjuangan petani di dalam menanti hasil, dikatakan hasil yang berharga dari tanahnya. Ya, ia bersabar. Hujan awal itu hujan yang menumbuhkan tanaman, tetapi hujan akhir, hujan yang menjadikan buah dari tanaman itu masak, ya, matang. Jadi penantian dari petani itu dari permulaan sampai akhirnya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani ini bekerja keras, ya, dari menanam sampai panen. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6.
Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani dikatakan bekerja keras. Itu yang Rasul Yakobus katakan, petani menantikan hasil yang berharga dari tangannya, dan ia sabar sampai telah turun hujan awal dan hujan akhir. Pada ayat yang ketujuh itu dalam terjemahan lain dikatakan menderita dengan panjang sabar. Dikatakan long patient or suffer with long patient. Menderita dengan panjang sabar. Itu perjuangan seorang petani dalam hal kesabaran. Kesabaran ditandai dengan penderitaan. Dikatakan ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Bersabar dan meneguhkan hati. Ya, kekuatan di dalam penantian, di dalam bersabar itu datang dari Tuhan. 1 Tesalonika 3 ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Dia menguatkan hatimu supaya tak tercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Dikatakan sabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Pada ayat 8, harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan dikatakan pada Tesalonika dengan semua orang kudusnya. Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat yang suci bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dikatakan ayat 31 Matius 25, when the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him. Semua malaikat suci bersama-sama dengan Dia. Dikatakan malaikat suci. Rasul Petrus dia mengatakan ada malaikat yang meninggalkan kedudukannya. Itu malaikat yang tidak suci.
dia. Malaikat yang suci itu ya. Allah tidak menyayangkan malaikat. Iya, jadi sekalipun malaikat, tapi kalau tidak ada penurutan, itu juga dicampakkan oleh Tuhan. 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi kalau Tuhan datang kedua kali, dikatakan dengan dalam kemuliaannya, dan semua malaikat-malaikat yang suci itu menyertai dia. Sebaliknya ada malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Dikatakan Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Malaikat itu tidak mengenal maut, ya mati. Mereka yang berbuat dosa itu disimpan untuk dibinasakan pada hari penghakiman. Tentang kedatangan Tuhan dengan malaikat-malaikat yang suci itu sudah dinubuatkan jauh ribuan tahun lalu oleh keturunan yang ketujuh dari Adam, yaitu Henokh. Henokh dia seorang yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan karena dia hidup berjalan dengan Tuhan. Henokh tidak ada lagi, kata firman Allah, karena dia diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Ya. Kejadian pasal 5 ayat 24. Kejadian pasal 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ia telah diangkat oleh Allah. Ayat 24 Kejadian pasal 5. And Henokh walked with God, berjalan dengan Allah. Dalam terjemahan walk itu communication, ya, jadi selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tapi ketika dia ada dalam dunia, dia sempat bernubuat tentang kedatangan Tuhan. Itu jauh sebelum terjadi kedatangan Tuhan. Yudas 1, Yudas hanya satu pasal, jadi satu aja. Yudas 1 ayat 14 dan 15. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan berlaksa-laksa orang kudus. Dengan berlaksa-laksa, jadi bukan beribu-ribu, ya, yang dikatakan oleh
Tuhan Yesus dalam Injil Matius, Anak Manusia datang dengan semua ya, malaikat sucinya. Jadi malaikat itu bukan ribuan, tapi dikatakan berlaksa-laksa. Teruskan baca. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Iya. Setiap kata fasik, nista yang diucapkan orang-orang berdosa kepada Tuhan itu nanti dipertanggungjawabkan, ya. Dikatakan and Enoch also juga, the seven from Adam, prophecy, bernubuat of this saying, behold, the Lord comes with 10,000 of his saints, berlaksa-laksa malaikat orang-orang suci, ya, berlaksa-laksa orang-orang suci yang nanti menghakimi. Ayat 15 dikatakan hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Ya. Jadi perkataan itu juga diperhatikan oleh Tuhan, ya. Saat itu firman Allah katakan berkata-kata, ya. Orang berkata-kata sebagai orang yang menyampaikan firman, jadi tidak asal, ya. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kalau kita bicara lain, politik dan sebagainya, kita bisa diketemukan dusta, bahkan bisa menjadi saksi dusta, menyampaikan sesuatu yang belum tentu, apalagi dalam politik, ya. Saat itu berbicara seperti orang menyampaikan firman Allah, artinya selalu dalam pembicaraan itu ingat firman, tidak asal, ya. Seringkali kehidupan Kristen itu berbicara bukan ingat firman, tapi berbicara karena dia bisa, karena dia mampu, karena dia pandai, ya. Itu harus disucikan oleh firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah,
Ya, saudaraku ya, saya seringkali melayani itu karena merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa ya. Setiap saat kalau menyampaikan firman, saya menyerahkan pemberitaan firman itu kepada Tuhan. Seruanku, Tuhan tolong dia lain dengan dulu ada kemampuan, ada kekuatan, ada ya rasa mampu ya, tapi setelah bertambahnya usia ya itu lebih mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan saya tidak ragu dalam pemberitaan, sebab saya memberitakan dengan pertolongan Tuhan. Selalu dalam doaku, Tuhan tolong. Ya, kalau dulu memang dengan kekuatan, tapi sekarang biarlah firman-Mu itu oleh kekuatan daripadamu, ya, melayani saudara lain, melayani dengan kuat, dengan melayani saat-saat tidak kuat, ya. Tuhan Yesus berkata pada Petrus, pada waktu engkau muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan pergi ke tempat yang engkau kehendaki. Saudaraku ya, kemudaan memang tidak salah dalam pelayanan, tapi masih terselip kehendak dari kita. Tapi pada waktu engkau tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Orang lain itu adalah Roh Kudus, memimpin engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Saudaraku, itu perbedaan seorang muda dengan seorang tua. Ketuaan menjadikan seseorang lebih rendah, lebih menyerah. Sebab jika dia melayani, kekuatan itu hanya dari Tuhan. Ya, saudaraku, Rasul Yakobus berkata, turutilah teladan para nabi. Ya, dikatakan ayat 10 Yakobus 5, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Penderitaan dan sabar. Saudaraku, seringkali kesabaran itu hilang oleh sebab tidak tahan dalam penderitaan. Akibatnya bisa bersungut-sungut. Ia dikatakan, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan kutuk. Penderitaan menjadikan seseorang itu tidak sabar dan bisa bersungut-sungut. Ya.
orang tidak bersungut-sungut pada waktu senang, tapi sungut-sungut itu berhubungan dengan penderitaan. Ya, kesabaran itu akibat atau hasil dari menanggung penderitaan. Ya, menanggung penderitaan menjadikan seseorang itu sabar. Ya, Yakobus 1 ayat yang kedua dan sampai dengan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Untuk menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun, itu harus melewati kesabaran, ketekunan, ya, sabar, ya. Ketekunan itu akibat tahan dalam ujian iman. Pencobaan itu memang tidak kita kehendaki, tetapi kalau pencobaan itu datang, maka kita merubah pencobaan itu menjadikan suatu kebahagiaan, ya, dengan cara mengucap syukur. Ya, kalau kita mengeluh karena pencobaan, maka kita bersungut-sungut. Kita tidak ada ucapan syukur, kita tidak lulus dalam ujian itu. Ya, pencobaan dikatakan ujian iman. Iya. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Penderitaan dan kesabaran. Penderitaan berhubungan dengan orang menjadi sabar. Kesabaran itu berhubungan dengan orang yang tahan dalam penderitaan. Kalau mau tahan dalam penderitaan, maka kita harus merubah penderitaan itu bukan suatu sengsara bagi kita, tapi suatu kebahagiaan atau sukacita bagi kita. Nabi-nabi menderita, bukan saja menderita, bahkan sampai mati, sebab mengikuti Tuhan. Bahkan saudaraku, nabi-nabi yang katakanlah besar, ya, itu juga mengalami itu. Sebagai contoh, Stefanus, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga
serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Iya. Orang dikatakan gertakan gigi, ya, iya, berteriak-teriak sambil menutup telinga seperti tidak mau dengar apa yang dikatakan Stefanus. Ya, ini karena amarah mereka pada Stefanus, ya, yang berbicara tentang Yesus, ya. Dan kemudian Stefanus melihat, itu sebabnya dia berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Saudaraku, berdiri ini kalau dalam dunia itu dikatakan seperti standing applause, ya. Jadi sambutan dengan berdiri. Lain, saudaraku, ya. Sambutan biasa dengan berdiri lain. Alkitab menulis, mungkin ada yang lain, tapi Alkitab menulis hanya pada saat Stefanus dikatakan Anak Manusia, yaitu Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah. Alkitab banyak menyatakan dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi ketika Stefanus dirajam dengan batu, dia berdiri khusus menghormati Stefanus. Itu kesukaan bagi seorang hamba, ya. Sekalipun manusia menolak seperti pada Stefanus ini, tetapi hamba itu kalau dia menderita, firman Allah katakan bahkan sampai mati, ada yang menghormati dia, yaitu Yesus. Saudaraku, ini bukan penghormatan biasa, ya. Anak Allah harus berdiri untuk menghormati Stefanus, seakan-akan Tuhan mengatakan pada Stefanus, seakan-akan Stefanus, engkau tidak sendiri. Memang seringkali seorang hamba merasa dia sendiri, ya, seperti kesaksian tapak kaki, ya. Dia bermimpi, hamba Tuhan ini bermimpi, dia berjalan sama dengan Tuhan. Sebab itu ada dua tapak kaki, tapi satu saat dua pasang tapak kaki. Satu saat dia melihat hanya ada satu pasang tapak kaki di pasir, ya. Dan dia ingat itu waktu dia menderita. Dan dia bertanya pada Tuhan, kenapa saat aku menderita engkau meninggalkan aku? Tuhan bertanya pada dia, balik bertanya, waktu kapan aku meninggalkan engkau? Waktu aku menderita. Apa buktinya?
Buktinya hanya ada satu pasang tapak kaki. Iya. Tuhan menjawab, satu pasang tapak kaki itu bukan tapak kaki, tapi itu tapak kakiku. Sedangkan engkau kugendong. Saudaraku, seorang hamba pada saat menderita, dia tidak sendiri. Ya. Ada yang menyertainya. Bahkan dalam kitab Wahyu, seorang gembala ada di tangan kanan dari Yesus mempelai laki-laki surga. Pendeta Tutres katakan, dengan adanya bintang itu di tangan kanan, maka bintang itu selalu menjadi perhatian dari yang memegang bintang itu. Kalau kita memegang sesuatu dengan tangan kanan, kita akan selalu memperhatikan apa saja itu. Kita lihat, kalau gembala 7 bintang ada di tangan kanan, itu artinya setiap detik itu dilihat oleh Tuhan. Iya. Wahyu pasal 2 ayat 13. Aku tahu pekerjaanmu dan di mana kesediaanmu, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Iya, saudaraku, Alkitab menulis Antipas, saksiku yang setia kepadaku, dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Penginjil-penginjil, rasul-rasul, penulis-penulis Alkitab, tidak ada yang menulis tentang ini. Mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat. Tapi kitab Wahyu yang menulis. Wahyu itu Yohanes yang menulis. Tetapi beritanya bukan dari Yohanes. Beritanya dari Allah sendiri. Wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepada Yesus. Dan Yesus memberikan kepada malaikatnya. Dan malaikat itu memberitakan kepada hamba-hambanya. Dan itu dari Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi saksi. Antipas dibunuh. Kita tidak tahu berapa banyak hamba-hamba Tuhan, misionaris, pemberita Injil, gembala-gembala, guru-guru agama yang dibunuh. Tidak ada yang tahu. Orang hanya memberitakan kekejaman ini, kekejaman itu. Tapi kalau Tuhan dia sudah hitung satu persatu. Ya, memang Alkitab tidak mengatakan. Tapi saya percaya itu seperti sudah terdaftar. Nama ini di negara mana, di Afrika pembunuhan, di ISIS pembunuhan. Memang manusia tidak tahu. Tapi Tuhan menjadi saksi. Iya. Saya tidak melihat, tapi saya hanya mendengar. Sebelum terjadi tsunami di Aceh, ada seorang hamba Tuhan yang diseret, kemudian dibunuh dan hilang. Ia tanpa diketahui. Iya, tidak ada yang tahu. Begitu juga di Palu, sebelum terjadi tsunami, beberapa hamba Tuhan tidak salah malam itu diambil, tidak diketahui, hilang. Iya. Saat itu Tuhan berkata,
dalam Perjanjian Lama, jangan mengusir hamba-Ku, Lewi, jangan. Mereka tidak membalas, mereka tidak bisa membalas. Itu yang Yakobus katakan, Yakobus dia katakan, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Dan memang hamba Tuhan tidak diajar untuk melawan. Tidak diajar untuk berbantah, tidak. Tapi itu tidak berarti kemudian dia tidak ada pembelaan. Almarhum Pendeta Ibono pernah berpesan, kalau kamu membela diri, maka Tuhan tidak bela kamu. Tapi kalau kamu berdiam diri, Dia yang akan membela kamu. Sebab hamba Tuhan itu dikatakan hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saudaraku, Stefanus dibunuh. Itu salah satu contoh nabi yang menderita dan kemudian mati. Kalau Rasul Yakobus berkata, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Penderitaan dan kesabaran. Tetapi firman Allah mengatakan bukan saja menderita, bahkan sampai mati. Rasul Yakobus, rasul yang selalu dibawa oleh Tuhan bersama dengan Petrus dan Yohanes. Tiga itu yang selalu dibawa oleh Tuhan, naik berdoa di atas gunung kemuliaan. Yakobus, Yohanes, Petrus, tiga itu selalu menyertai. Yakobus dan Yohanes itu bersaudara. Saudaraku, Rasul Yakobus, rasul. Tapi kalau masanya tiba, dia harus dihukum mati dengan pedang oleh karena nama Tuhan. Itu terjadi. Kisah Para Rasul 12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ditegaskan, Yakobus, saudara Yohanes, dua-dua rasul. Tapi Rasul Yakobus mati oleh pedangnya Herodes. Tidak ada berita lain. Sekalipun dia menulis, dia katakan, bersabar. Yakobus, dia mengatakan bersabar. Sampai pada kedatangan Tuhan. Dia tidak sampai pada kedatangan Tuhan. Dia mati. Tapi nanti satu waktu firman Allah kita Wahyu katakan, dia menempati salah satu takhta di hadapan takhta Allah. Ada 24 takhta, 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Contoh yang ketiga, seorang yang lahirnya mujizat tapi
toh kalau memang Tuhan izinkan dia harus menjalani jalan itu, maka dia menerima itu. Dia Yohanes Pembaptis, ya, seorang yang lahir dari keajaiban. Dia tidak lahir biasa, dia lahir dari berita malaikat. Sedangkan Elizabeth sudah lanjut usia dan mandul. Sakaria sudah lanjut usia. Tetapi doa dari Sakaria didengar oleh Tuhan. Doa itu melebihi segala kemustahilan. Kalau ada sesuatu yang mustahil, biarkan itu mustahil menurut manusia. Tapi kalau kita berdoa dan berdoa dan berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lewat doa. Iya. Sakaria melayani dengan setia. Walaupun apa yang dia rindukan, seorang putra atau putri, itu sampai tua, itu tidak dia terima. Iya. Tapi dia berdoa terus dan berdoa. Sebab malaikat itu mengatakan, doamu telah didengar oleh Tuhan. Iya. Saudaraku, ini kekuatan dari kehidupan Kristen, ya, doa. Iya. Saya pernah mendengar almarhum Presiden Gus Dur pernah bilang, saya tidak takut orang Kristen, saya takut doanya. Iya. Orang Kristen doanya yang ditakuti. Iya. Dan itu melebihi kemustahilan. Tidak ada yang tidak bisa terjadi oleh karena doa. Iya. Dengan berdoa itu, saudaraku, firman Allah katakan, berdoa tanpa jemu-jemu sampai dibenarkan. Artinya satu saat doa itu didengar. Iya. Bahkan seorang hamba Tuhan berkata, doa seorang ibu itu didengar oleh Tuhan, walaupun ibu itu sudah tidak ada, tapi doanya itu didengar. Ya, satu saudara, dia bertobat setelah mamanya meninggal. Ya, baru dia mendapat kesempatan bertobat. Ketika ada lagu dinyanyikan, ya, di waktu kecil, dia dengar itu, tidur wah ibuku, namaku disebut. Saya tanya sama dia langsung, kalau mama ada waktu dengar lagu itu, waduh, dia bilang, saya akan berlutut, saya akan peluk dia, saya akan. Iya. Kalau pendeta Totes katakan, doa seorang ibu janda menutup pintu neraka bagi anaknya. Saudara, itu kekuatan doa yang tidak bisa dibendung oleh apapun. Saudaraku, Yohanes Pembaptis dipancung. Matius 14 ayat 10 dan 11.
Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibu. Iya. Saya katakan anak dan ibu pembunuh. Iya. Sebab menyadari atau tidak menyadari, iya, membunuh. Bahkan sangat mengerikan. Yang dibunuh itu Nabi Yohanes Pembaptis, itu Nabi. Ya, kelahirannya itu mujizat, ya, dari Tuhan. Tapi Tuhan juga mengambilnya dengan cara yang begitu. Iya, memang saya selalu mengistilahkan pengabar kabar mempelai yang pertama dibunuh adalah Yohanes Pembaptis, karena dia menegur nikah Herodes yang merampas istri saudaranya Herodia. Iya. Dan Herodia mendendam. Dan ketika pesta ulang tahun dari Salome, memang Alkitab tidak mengatakan, tapi sejarah gereja menulis nama dari putri Herodias itu adalah Salome. Dan Salome itu menarik, begitu bagusnya tariannya, sampai menarik Herodes, sehingga Herodes berjanji, apapun yang kamu minta aku berikan, bahkan separuh dari kerajaan. Iya, tapi ia dikatakan apa saja yang dimintanya, ya. Tapi sebagai anak yang taat, sayangnya dia dipimpin oleh seorang ibu yang jahat. Jadi ibu itu ada juga yang jahat, ya. Saya berikan contoh, ya, berapa banyak anak itu lahir, kemudian dibuang di kloset, dibuang di tempat sampah. Wah, itu mengerikan. Ibu-ibu yang jahat, ya, sangat jahat. Iya, saudaraku, ya, banyak anak-anak tidak sempat mencapai menjadi bertumbuh, baru lahir sudah dibunuh. Iya, saudaraku, itu kejahatannya. Ini ibu yang jahat, dia ditanya sama anaknya, ini anak ini tergantung ibunya. Iya, saat itu baik bagi seorang ibu untuk mengampuni, tidak mendendam sehingga meneruskan itu pada anak-anak dan sebagainya, ya. Iya. Anaknya tanya mau minta apa, sebab Herodes menawarkan. Ya, ibunya itu berkata, berikan kepala Yohanes Pembaptis. Mengerikan sekali, saudara. Tapi saya katakan, semua itu memang seizin Tuhan. Sudah waktunya Yohanes untuk kembali. Iya. Sekalipun dia lahir dari mujizat. Iya. Saudaraku, hal yang sama juga terjadi bagi seorang wanita. Iya. Tapi wanita ini sebaliknya menyelamatkan. Seluruh orang Yehuda itu, orang Yahudi itu selamat dari amarah Haman. Karena apa? Karena permintaan Esther, kerelaan Esther untuk mati. Haman dia bikin peraturan melenyapkan orang Yahudi. Didengar oleh Mordekai. Mordekai itu kemudian berpakaian kabung,
dan berjalan di kota Susan sambil melolong berteriak, ia menangis pakaian kabung, ia sampai depan pintu istana Ahasverus. Dan ketika Ester melihat itu, Ester bertanya, suruh tanyakan ada apa dengan Mordekai. Iya, kemudian Mordekai menceritakan pada Ester. Iya, Ester bilang, di kota ini Susan, iya, orang kalau tidak dipanggil oleh Ahasverus menghadap, kemudian berani datang ke hadapan Herodes, tidak ada hukuman lain kecuali mati. Iya. Tapi Mordekai menjawab, kalau Haman dia mengadakan ini, tidak berarti engkau sebagai ratu akan selamat. Satu-satunya atau tidak, engkau juga akan mati. Iya. Kemudian orang sampaikan pada Ester, dan Ester dia membalas, baik, dalam 3 hari ini aku akan berpuasa. Iya. Dan dia minta seluruh orang Yahudi itu berpuasa 3 hari. Dan pada hari ketiga aku akan menghadap Ahasverus, raja. Dan kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Ini hebatnya Ester, ya. Dan dia berpuasa. Pada hari yang ketiga, dia menghadap Raja Ahasverus. Ketika Ahasverus melihat, dia langsung mengacungkan tongkatnya, dan Ester memegang tongkat emas itu. Ahasverus bertanya, ada apa, Ratu Ester? Ratuku, ada apa? Iya. Kemudian Ester berkata, saya ada usul untuk mengadakan perjamuan makan dan mengundang Haman. Mengundang Haman. Ahasverus menyetujui, dan kemudian diadakan perjamuan makan dengan mengundang Haman. Haman begitu bersenang, ya, dia pikir dia diangkat, ya. Kemudian Ahasverus bertanya, apalagi yang kau kehendaki? Ester menjawab, kalau berkenan pada Tuhan, besok juga adakan perjamuan dan undang Haman. Raja Ahasverus, baik, besok juga. Kemudian diundang juga Haman pada hari kedua. Iya. Kemudian Raja Ahasverus bertanya, waktu dia Ester menceritakan Mordekai, Raja Ahasverus dia melihat buku catatan. Ya, di situ terjadi, ya, tercatat Mordekai pernah menyelamatkan raja. Waktu ada 2 orang pengikut raja hendak membunuh raja, Mordekai memberitahu itu pada Raja Ahasverus. Kemudian di hadapan Haman, Raja Ahasverus bertanya, apakah yang harus diperbuat bagi seorang yang telah menyelamatkan raja? Wah, Haman dia pikir dia ini. Kemudian Haman berkata, hendaklah baginda memberi pakaian baginda dan kuda baginda dipakai orang itu dan mahkota baginda, dan orang itu diarak keliling kota Susan. Tapi Haman punya pemikiran dia yang dimaksud Ahasverus. Dia. Kemudian Ahasverus berkata, perbuat itu bagi Mordekai. Waduh, dia kaget, ya. Tapi dengan pulang ke rumah dengan sungguh-sungguh sama istrinya, ya.
tapi dia sudah membangun tiang 50 hasta di mana nanti orang Yahudi itu disulah, ditusuk di atas itu. Iya. Kemudian Ester menceritakan itu pada Ahasverus, dan Ahasverus begitu marah dan langsung memerintahkan Haman digantung. Iya. Kemudian anak-anaknya laki-laki 6 orang juga digantung. Iya. Kemudian Ester minta pembebasan, buat tolong bikinkan surat Raja Ahasverus untuk keselamatan bangsaku, kata Ester. Iya. Dan Ahasverus membuat surat. Orang Israel Yahudi bisa membela diri kalau terjadi ancaman. Iya. Dan waktu itu banyak orang-orang yang mau membunuh orang Yahudi itu dibunuh. Iya. Bebas. Iya. Itu dirayakan oleh orang Israel sebagai hari raya Purim, dari kata pur. Pur itu undian. Iya. Ester dia rela mati untuk keselamatan umatnya. Iya. Sebenarnya hebatnya Ester ini adalah roh dari Kristus. Rela mati untuk keselamatan umatnya. Iya. Kristus rela mati. Iya. Kalau aku harus meminum dia, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Pertama kali memang doanya, Bapa, kalau boleh cawan itu lalu daripada. Tapi dalam hal ini kehendak-Mu yang jadi. Tapi pada waktu doa yang kedua, Bapa, kalau aku harus meminum dia, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Begitu juga doanya ketiga. Dan saat itulah mulai dia menderita. Ia ditangkap, ia diludah. Penderitaan Yesus dimulai dengan pengkhianatan Yudas. Dia mencium, Yudas, dengan itukah engkau menyerahkan anak manusia? Dia mencium, Yudas. Surat mulai saat itu Yesus disengsara. Saat itu sangat dahsyat. Sampai pada sore hari, tatkala dia harus digantung. Toh walaupun dia sudah disalib, menunggu kematiannya, dia masih mengampuni. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini pengaruh dari hati yang sabar, hati yang sabar. Kata Rasul Paulus pada sidang jemaat Kolose, Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Iya, kesabaran itu berhubungan dengan pengampunan. Iya, seorang bapa dia mengampuni anaknya karena sabar. Tapi saya baru baca di koran
ayat diri menyiksa anak, ya, mengerikan ya. Ini kalau kawin cerai ya, tidak ada kebahagiaan dalam kawin cerai. Maleakhi sendiri mengatakan, aku menjadi saksi, Tuhan menjadi saksi dengan istri masa mudamu, di mana engkau telah tidak setia. Saudaraku, istri masa muda itu yang disaksikan oleh Tuhan. Iya, saat itu kalau cerai kawin lagi, wah, saya khawatir. Iya, saudaraku ya, orang bercerai itu, anak perceraian itu, firman Allah katakan anak-anak haram. Iya. Tapi untung kita dalam Tuhan ya, sebab itu bersabar. Kalau tidak sabar memang ya terjadi perceraian. Ya. Tuhan itu hatinya sabar, terbukti dari salib dia masih mengampuni. Saya percaya Stefanus juga sabar, terbukti saat batu itu datang padanya, dia masih mengatakan ampuni mereka. Tidak mudah bagi seorang untuk bersabar, tapi mari firman Allah katakan, turuti teladan para nabi, iya, termasuk yang terbesar adalah Yesus, teladan penderitaan, iya, Yesus sampai mati untuk kita. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Kita sekalian bangkit berdiri. Kita mau bangkit berdiri, kita bawa kehidupan kita. Bapa, terima kasih buat firman. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu untuk kami dapat mengikuti jejak-jejak para nabi, terlebih jejak-Mu Tuhan, untuk melakukan kehendak Bapa. Ampuni kami, seringkali kami tidak sabar, tidak ada pengampunan. Tuhan sucikan kami untuk mengikuti jalan. Depan kami tubuh dan darah-Mu berkati. Kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan.